Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Khadijah dengan nomor induk mahasiswa 211087. Saya akan memaparkan jawaban dari soal UAS mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan sistematika Burgendik Wetboek for Indonesia atau hukum perdata yang ada di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hukum perorangan atau personal right. Personal right sendiri merupakan suatu hukum yang bersifat pribadi, atau hukum perorangan sendiri merupakan kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukan dalam hukum. Dan yang kedua yaitu hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur antara hubungan dua orang yang berbeda, seperti contohnya yaitu pernikahan. Dan yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan, merupakan sebuah kaidah yang mengatur hak-hak yang didapatkan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang memiliki harta atau uang. Yang keempat yaitu hukum waris, yaitu hukum yang mengatur mengenai harta benda yang dimiliki seseorang yang telah meninggal, di mana ada seorang pewaris dan seorang yang diwariskan harta. Di Indonesia sendiri terdapat 4 buku. Yang pertama yaitu buku tentang perseorangan atau van person, dan yang kedua yaitu buku tentang benda atau van zaken, dan yang ketiga yaitu buku tentang perikatan atau juga disebut van verbintenis. Dan yang keempat yaitu buku tentang pembuktian dan daluarsa. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, di mana perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang, yang dalam hal lain perusahaan itu diolah sendiri oleh orang tersebut dalam bentuk memproses ataupun dalam keuangannya. Dan yang kedua yaitu CV atau disebut juga persekutuan komanditer. CV sendiri biasanya terdiri dari 2 orang, di mana ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Sekutu aktif sendiri adalah pihak yang mengurus segala kepentingan atau manajemen usaha dan yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut, yaitu sekutu pasif. Yang ketiga yaitu PT atau perusahaan terbatas. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang merupakan badan hukum. Dalam arti lain, PT dapat memiliki harta dan kewajiban sendiri. Dan yang keempat yaitu koperasi. Koperasi ini merupakan usaha bersama yang merupakan persekutuan orang dan bersifat demokratis. Dan yang kelima yaitu firma, di mana perusahaan ini didirikan dengan patungan anggota dalam firma dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengerjakan perusahaan tersebut. Dan yang keenam yaitu persero, yaitu perusahaan jenis ini hampir sama dengan PT, tetapi sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan status pegawainya sendiri pegawai swasta, serta perusahaan tidak memperoleh fasilitas dari negara. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini secara resmi diberi nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, serta udara. Dan hal tersebut juga meliputi aturan dan ketentuan pengusahaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya. Dan hak-hak atas tanah sendiri yaitu hak milik tetap, hak sementara, dan hak dengan sistem undang-undang. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai alur-alur hukum acara perdata. Alur-alur hukum acara perdata sendiri yang pertama yaitu adanya peristiwa hukum, di mana dalam soal ini terjadi penggugatan Pak Andi terhadap Pak Budi karena tidak dapat membayar hutang dengan waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu sidang pemeriksaan perkara, di mana upaya yang pertama yaitu melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Jika
cara tersebut tidak berhasil, maka hakim akan membacakan gugatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu seorang yang tergugat tersebut menanggapi terkait pembacaan dari hakim yang menyampaikan penggugatan dari Pak Andi. Yang selanjutnya yaitu pembuktian, di mana hakim meminta barang bukti sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara Pak Andi dan Pak Budi. Jika memang itu benar adanya, maka alur yang terakhir yaitu putusan hakim, di mana hakim akan memutuskan bahwa Pak Budi selaku tergugat harus membayar hutang tersebut. Jika tidak mampu membayar hutang tersebut, maka adanya penyitaan barang-barang. Dan selanjutnya yaitu jika tidak bisa dengan hal tersebut, maka adanya hukuman penjara. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu hukum tata negara itu mengatur mengenai dasar-dasar dapipat negara, sedangkan hukum administrasi negara yaitu mengatur mengenai pelaksanaan teknisnya. Dan yang kedua yaitu hukum tata negara itu menetapkan tugas, sedangkan hukum administrasi negara melaksanakan tugas itu yang telah ditentukan hukum tata negara. Dan yang terakhir yaitu hukum tata negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan hukum administrasi negara tentang perhubungan hukum yang istimewa. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6, jelaskan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau juga disebut KTUN, yaitu merupakan suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum karena tindakannya yang dilakukan oleh pemerintahan dan memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap masyarakat. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-7, jelaskan asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional sendiri terbagi menjadi 3, yaitu asas teritorial, yang kedua asas kebangsaan, dan yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Yang pertama yaitu asas teritorial. Asas ini menyatakan kekuasaan negara atau wilayah yang dimiliki. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua benda yang ada di wilayahnya. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan pada warga negaranya dan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan wajib menaati hukum negara tersebut. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum sendiri menyatakan bahwa negara memiliki wewenang melindungi dan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.